pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah presiden sekarang. Jadi ini yang saya rasakan, beliau Jokowi sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan dan duduknya sebelah presiden sekarang, ujar Prabowo. Jadi Ma'ruf Amin udah dicuekin aja, nggak lagi sebagai wakil presiden ya. Jadi sobat RH sekalian, padahal Jokowi ada maunya. Maunya Jokowi adalah dia tidak diapa-apain ya. Kaisang bisa dibantu dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi justru pertanyaan kita adalah kalau dia merasa muridnya Jokowi, ya nanti jangan-jangan kayak begitu juga kebijakannya. Utang ugal-ugalan dan lain sebagainya. Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau ya. Salah satu pelajaran seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah presiden sekarang. Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti nggak terlalu kaget begitu setelah saya dilantik, insya Allah. Jadi itulah cara beliau ya. Salah satu pelajaran seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo, pertama. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikut sertakan. Dan duduknya sebelah presiden sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas ya. Jadi sobat RH sekalian, Prabowo mengaku kalau dia sudah disiapkan oleh Jokowi, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ya. Luar biasa ya. Tapi apakah nanti pemerintahannya seperti itu? Jangan-jangan sama juga ya. Jadi saudara sekalian, luar biasa Prabowo Subianto ini ya, merendahnya ya. Dia bilang Prabowo Subianto ungkap dilatih langsung oleh Presiden Jokowi untuk jadi pemimpin. Saya diikut sertakan hampir di semua rapat kabinet ya. Jadi orang yang usianya 70-an tahun, kelahiran tahun 51, itu dididik oleh orang yang 10 tahun lebih muda ya. Jadi ini pengungkapan jujur atau sekedar untuk menyenangkan Jokowi saja. Atau karena sudah jadi presiden lalu ya apapun diomongkan lah ya untuk menyenangkan presiden yang sudah membantunya itu ya. Coba kita lihat ya, kilat.com di sini ya.
Prabowo Subianto ungkap dilatih langsung oleh Presiden Jokowi untuk jadi pemimpin. Saya diikutsertakan hampir di semua rapat kabinet. Ini live di Keren Cadas Live ya. Oke. Kilat.com, Prabowo Subianto mengungkapkan saat ini tengah belajar pada Presiden Jokowi sebelum resmi dilantik sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya. Prabowo Subianto mengaku mendapat pelatihan langsung dari Presiden Jokowi. Ya, salah satunya manfaatkan jabatan untuk orang-orang dekat. Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri acara GIO Portal 1 Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 mewakili Jokowi. Dalam kesempatan itu Prabowo memberikan speech dan diberikan catatan dan pointers oleh Jokowi untuk disampaikan. Yes. Saya diinstruksikan mewakili Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan dalam hal ini apa yang saya sampaikan sebetulnya adalah catatan-catatan pointers dari beliau. Jokowi, ujar Prabowo pada Kamis 18 Juli 2024, di mana pointersnya dibuat oleh Ari Dwi Payana. Itu koordinator staf khusus Presiden ya. Prabowo mengatakan hal ini karena dirinya sedang dilatih oleh Jokowi supaya tidak kaget ketika menjabat nantinya setelah dilantik ya. Saya kira Bapak Presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget gitu setelah saya dilantik, insya Allah, kata Prabowo. Pakai insya Allah dia ya. Selain itu Prabowo juga menilai Jokowi adalah sosok pemimpin yang baik dan patut dicontoh karena telah menyiapkan penggantinya ya. Itulah cara beliau. Salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah pemimpin yang legowo. Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya, lanjutnya. Pokoknya puji terus. Yang penting menang ya. Prabowo pun mengaku belakangan ini kerap diminta oleh Presiden Jokowi untuk turut serta dalam sejumlah rapat kerja penting bersama dengan Menteri Kabinet era Jokowi. Bahkan duduk berada di dekat sang Presiden. Lah dia Menteri Pertahanan gimana? Jadi ini yang saya rasakan, beliau Jokowi sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikutsertakan dan duduknya sebelah Presiden sekarang, ujar Prabowo. Jadi Ma'ruf Amin udah dicuekin aja. Nggak lagi sebagai wakil presiden ya. Jadi sobat RH sekalian, padahal Jokowi ada maunya. Maunya Jokowi adalah dia tidak diapa-apain ya. Kaisang bisa dibantu dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi justru pertanyaan kita adalah kalau dia merasa muridnya Jokowi ya nanti jangan-jangan kayak begitu juga kebijakannya. Utang ugal-ugalan dan lain sebagainya. Jangan ingat ya, utang kita bukan hanya 8.000 triliun tetapi hampir setara dengan PDB kita, produk domestik bruto. Nanti kita akan bahas ya. Oke. Berani ya. Berani itu adalah berita hari ini ya. Coba kita bacakan sedikit komentar sobat era sekalian. Assalamualaikum. Apa menurut Prabowo Jokowi berhasil kelola negara ini? Berarti Prabowo muridnya Jokowi. Gitulah ya. Padahal dia bagian dari kabinet ya. Turut berduka cita, memang mau seperti kerbau dicocok hidung. Buat apa ganti presiden, rakyat menginginkan pemimpin baru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau memang dia mengikuti jalannya kerja Jokowi, makin amburadul negara ini ya. Tapi saya kira ya gaya-gaya Prabowo lah ya. Yang begitu-begitu namanya juga politisi kan. Bisa jadi tidak dari hati yang dalam. Dari hati yang luar aja ya. Selain itu saudara sekalian ada beberapa highlight ya yang bisa kita lihat hari ini misalnya ya. Ini pengakuan Prabowo, saya dilatih langsung Jokowi untuk jadi pemimpin. Jadi cara memimpin nanti seperti Jokowi. Luar biasa ya. Kemudian apa lagi ya? Ada beberapa berita menarik soal Sekjen PDIP Hasto tidak penuhi panggilan KPK terkait dugaan korupsi DJKA. Luar biasa ya. Sekarang ini kalau mau cari koruptor itu seperti berburu di kebun binatang saja. Anda mau nyasar siapa? Semua partai politik pasti korup ya. Semua tokohnya
ya. Coba tunjuk tangan yang bilang tidak korup ya. Tim Prabowo Gibran tegaskan anggaran makan bergizi turun jadi 7.000 per anak belum diputuskan. Oh, belum diputuskan ya. Ini ada relawan emak-emak minta Megawati restui duet Anies Andika ya. Anies Andika disikat adik ya. Oke, sejumlah dampak mengerikan bagi Jokowi jika Kaisang dan Bobi kalah di Pilkada 2024. Magis Jokowi akan hilang. Bawaslu bingung soal batas usia calon pilkada dihitung saat pelantikan. Ya pasti bingung lah. Orang itu bukan ranahnya KPU ya, itu dasar putusan MA itu Sontoloyo ya. Ada Fauzi Badila, ini daftar 5 politisi Gerindra jadi komisaris BUMN. Oh enak ya. Belum dilantik, rombongan Gerindra sudah menempati posisi di BUMN. Ya, keren negara ini. Kemudian Kaisang dinilai lagi dilema di DKI elektabilitas 1%, Jateng kandang banteng. Jokowi tiap hari orang mau maki-maki presiden juga kita dengar. Masa sih? Ya, didengar dan ditangkap gitu ya. PSI Anies cuma rebranding saat di DKI. Bahkan dia hapus peninggalan Sandi. Wah, opo meneh peninggalan Sandi. Lucu banget ya. Masa peninggalan wakil gubernur? Harusnya peninggalan Ahok lah ya. Yang misalnya dia hapus. TKN bicara Kans Thomas Jiwandono Sudaryono jadi menteri di kabinet Prabowo. Belum apa-apa sudah ngomong begitu ya. Ya sahabat sekalian, ini ada juga berita kecil, besar juga nih. Helikopter milik Raffi Ahmad kecelakaan jatuh di Bali Jumat sore pukul 15.33 WITA ya. Kita tidak tahu ada korban atau tidak ya. Jadi sahabat era sekalian, apalagi ini ya. Anies Rano Karno gimana bang? Ya itu usulan orang-orang ya. Salam hangat bang dari Medan. Brebes hadir Bung Refri. Kemudian bang, bagaimana masalah HGU 190 tahun masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal ya. Apalagi ya. Bah kok jadi murid. Oke, Pulik Puls. Ya saudara sekalian, itu saja ya yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Memang ini channel saya yang satunya untuk survive biar jangan mati channelnya ya. Salam dari Bangka. Anies Iman pasangan yang serasi. Coba kita lihat berita yang menarik soal ini. Soal tadi ya, PSI Anies cuma rebranding saat di DKI, bahkan dia hapus peninggalan Sandi. Maksudnya apa nih? Coba kita baca sedikit ya. Menarik ini untuk kita lihat ya. Karena yang mengkritik adalah PSI. Fraksi PSI DPRD DKI mengungkit kembali kinerja Anies selama menjabat sebagai gubernur DKI. PSI menyebut selama masa jabatan Anies lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain hingga melakukan rebranding lalu mengklaim hal tersebut untuk dijadikan bahan kampanye. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PSI DKI Jakarta William Sarana Aditya. Dia lantas memberikan salah satu contoh yang dilakukan Anies. Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai 1 juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh PJ Gubernur dalam 2 tahun terakhir, kata William. Selain KJP, William menyebut ada beberapa program yang sudah baik namun justru tidak dilanjuti oleh Anies. Dia menyebut pembangunan LRT Sodetan Ciliwung dan juga pembangunan RPTRA. Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan kota justru tidak dilanjutkan. Program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program berjalan efektif, ucap William. Selain itu, William menyebut Anies juga tampak berusaha menghapus jejak warisan kebijakan Jokowi sebagai gubernur Jakarta di masa lalu dengan cara melakukan rebranding seperti KJP menjadi KJP Plus, lalu diklaim sebagai legacy Anies untuk bahan kampanye. Bahkan saya lihat Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri
Sandiaga Uno misalnya OKOC menjadi Jakpreneur, OKOtrip menjadi Jaklingko, Imbuh William. Karena itulah William menilai pemimpin semacam itu tidak layak untuk dipilih. Yang layak apa? Kaisang. Yang layak Kaisang sama Gibran ya. Dia juga mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta dan memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak mencerminkan sifat kenegarawan dan tidak layak untuk dipilih. Ya, jadi yang layak dipilih cuma Kaisang ya. Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa calon yang diusung nanti benar-benar mampu menghadirkan solusi nyata untuk Jakarta yang lebih baik. Pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya tidak layak untuk dipilih. Jadi cuma itu saja ya anunya. Ya nanti ada orang lain mengatakan pemimpin yang membebek dengan pemimpin sebelumnya tidak layak dipilih. Jadi ya itulah politik ya, mau diapain lagi lah ya. Kata PSI Anies jelek ya, kata pendukung Anies Jokowi jelek dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya apa-apa itu kan lihat aja buktinya. Jadi kalau untuk mengatakan orang itu bagus, ya ukurannya apa? Jangan ukurannya parsial begitu. Misalnya kita harus ada kesepakatan apa yang diukur. Kalau misalnya pemerintahan ya Jokowi misalnya. Ya apa ukurannya? Kalau misalnya kemiskinan, berapa kemiskinan bisa turun? Kalau utang luar negeri, berapa membengkaknya utang luar negeri? Jangan lupa sampai SBY terakhir utang pemerintah cuma 2.600 triliun. Zaman Jokowi jadi 8.000 triliun lebih. Apakah itu yang kita anggap sebagai sebuah kehebatan? Belum lagi ada yang mengatakan bahwa 8.000 triliun itu hanya utang pemerintah, belum kewajiban pemerintah, belum BUMN dan lain sebagainya. Yang kalau disatukan itu hampir 20.000 triliun, hampir setara dengan PDB. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya lebih kita lihat sebagai apa ya istilahnya? Sebagai sesuatu yang measurable, terukur. Okay? Kalau untuk mengatakan orang itu berhasil atau tidak. Makanya kadang-kadang saya juga bingung ketika orang memuja-muja Jokowi. Ya. Sekarang pusing Prabowo Subianto tahun 2025. Utang jatuh tempo 800 triliun. Kemudian defisit anggaran sudah 600 triliun. Mau apa coba? Makanya program makan gratisnya yang tadinya diagung-agungkan selama kampanye akhirnya dipotong sana potong sini dan sekarang tinggal 7.500 walaupun belum diputuskan katanya. Begitu sobat era sekalian ya. Itu yang harus kita pahami biar kita tidak bicara tentang sakit hati dan lain sebagainya. Yang kita bicarakan adalah hal-hal yang memang bisa kita pahami sebagai sebuah statistik dan angka. Saya tidak keberatan kalau Anies dikatakan buruk ya. Misalnya ada hal-hal tertentu. Tapi pakai fakta dan datanya. Jadi bangunlah argumen, jangan bangun sentimen. Saya sendiri dalam beberapa hal sering mengatakan, saya warga kota Jakarta yang tidak merasakan dampak dari hal yang dibangun oleh Anies dan Ahok. Nggak merasa. Karena memang ada lapis tertentu yang tidak merasa. Mungkin karena kita lapis kelas menengah. Tapi kita tidak tahu bagaimana lapis bawah. Misalnya warga Kepulauan Seribu yang dulu sulit air sekarang bisa dapat air misalnya. Nah hal-hal seperti itu yang harus menjadi pertimbangan. Kalau kelas menengah ya omong-omong aja kayak kita ya. Kayak William Sarana dan lain sebagainya. Dia mau gubernurnya ganti berkali-kali gak ada masalah. Apalagi fasilitas negara melekat ya. Dapat keuangan hampir 100 juta per bulan dari DPRD DKI ya nggak ada masalah. Ya kan? Karena itu kita harus bicara mengenai hal-hal yang memang ada data statistiknya. Kalau memang jelek ya kita bilang jelek, kalau bagus kita bilang bagus. JIS misalnya, Jakarta International Stadium. Saya mengatakan iya dan tidak bagusnya. Kenapa? Apa iya orang butuh stadium, ya kan? Ya, jadi iya dan tidak kalau saya lihat stadium. Tapi ada pun misalnya kayak BOTI, bantuan operasional tempat ibadah itu bagus program itu. Ya,
izin-izin pendirian rumah ibadah bagus menurut saya. Ya. Formula E bagus atau tidak? Saya mengatakan iya dan tidak. Ya kan? Sama seperti pembangunan infrastruktur era Jokowi, itu baru akan berhasil ya kalau itu useful dan tidak menjadi beban ekonomi. Tapi kalau dia menjadi beban ekonomi, ya itu menurut saya tidak berhasil jadinya. Gitu ya. Itu ya saudara sekalian, berani hari ini ya di Keren Cadas Live. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang secara baik ya. Dan sekali lagi Prabowo mengaku murid Jokowi, tetapi mudah-mudahan tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya, karena Jokowi bukanlah pemimpin yang meninggalkan legasi yang baik, tapi legasi yang buruk. Salah satunya adalah utang lebih dari 8.000 triliun, padahal utang dari seluruh pemimpin Indonesia sampai SBY cuma 2.600 triliun. Oke, satu fakta itu saja membuat kita harus berpikir apakah betul kita, kata Ngabalin, dianugerahi pemimpin yang baik ya, atau sebaliknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Cadas.